Pak Ibu, saya yakin banyak sekali orang-orang soleh yang luar biasa di sini. Banyak orang-orang baik di kota Pekanbaru ini, tapi jenis dosa yang dibuat oleh kaum homoseksual ini tidak akan mampu diimbangi oleh kesolehan ibu bapak semua. Cara satu-satunya adalah usir mereka, keluarkan mereka, silakan mereka cari negeri yang lain. Kalau semua negeri menolak mereka, sudahkah, silakan mereka pergi cari pulau sendiri, tinggal di pulau itu. Kaum homo tinggal di pulau itu semuanya. Semoga tsunami khusus untuk pulau itu saja. Ketahuilah, sumber petaka terbesar yang menimbulkan bencana nomor satunya adalah syirik. Nomor satu adalah syirik. Di Palu itu ada namanya Palu Nomoni, tahu kan? Sebuah ritual di tepi laut. Kalau bahasa kitanya sedekah kalawi, yang dipimpin oleh seorang dukun senior, dihadiri oleh ribuan peserta. Menurut mereka ini adat dan budaya turun temurun, dibiarkan, bahkan wali kota ikut mendukung, ikut membackup dengan alasan ini sumber pemasukan, ini adalah salah satu ladang wisata kita. Masya Allah, diperingatkan oleh alim ulama, diketawain alim ulama yang memperingatkan. Ketika diperingatkan lalu diabaikan, yang terjadi adalah pada hari Palu Nomoni itu diadakan, pada hari itu hujan lebat selebat-lebatnya sampai sore, selebat-lebatnya. Lalu diperingatkan lagi, tetap tidak diacuhkan. Maka tahun kemarin hujan lebat pada hari diadakan itu plus dengan badai yang menakutkan. Ini udah peringatan keras ini. Kemarin tanggal 28 hari Jumat, dari pagi sudah ada gempa. Pada hari itu Palu Nomoni diadakan, gempa, tapi tidak ada yang peduli. Gempa lagi siangnya, tidak ada yang peduli. Menjelang asar gempa lagi, tidak ada yang peduli. Barulah jam 5 lewat 2 menit terjadi gempa dahsyat, dan mereka sedang di pinggir pantai ribuan jumlahnya. Bahkan dari Satpol PP juga ikut mengamankan, kepolisian juga ikut memberikan pengamanan, hilang semuanya, hilang ribuan. Apapun acara-acara ritual, maka itu mengundang azab yang sangat cepat dari Allah. Ingat nggak dengan Mbah Marijan? Ingat dengan Mbah Marijan tidak? Mbah Marijan baru saja melakukan acara ruatan ke gunung berapi. Jam 4 subuh dia turun, baru aja turun gunung meletus, kapundannya. Kapundan itu apa bahasa kita? Bukan lahar, kapundan itu asap panas. Asap panasnya mengejar dengan kecepatan yang sangat luar biasa, dan Mbah Marijan termasuk yang hangus dalam petaka. Sekarang gunung-gunung berapi pada aktif di Ring of Fire, aktif seluruhnya. Jawa terancam gempa yang sangat besar. Jawa terancam gempa yang sangat besar. Di Jawa itu ada 2 sesar raksasa yang bisa bergerak, menyebabkan apapun di atasnya bisa menimbulkan kemusnahan yang sangat mengerikan. Perkiraan gempa-gempa yang terjadi di Jawa ke depan antara 8,9 skala Richter ke 9,5 skala Richter. Jakarta, Pandeglang, Banten juga ada ancaman. Para pakar gempa luar negeri memberikan peringatan. Awas ini, petaka-petaka dan bencana-bencana ini fase keempat. Sumatera Barat juga sudah memberikan warning, dan ini sudah lewat masa, Pak. Sudah lewat masa ini, kapan-kapan pun bisa terjadi. Dan ingat saya katakan tadi bahwa ini saatnya Allah bayar cash. Allah tidak tunggu-tunggu lagi, Allah tidak tunda-tunda. Maka bagi ibu bapak yang tidak ingin kehidupannya diakhiri oleh Allah dengan kemusnahan dan kehancuran, padahal bukan kita pelaku dosa maksiat, maka tolong cepat tutup, tolong cepat padamkan api-api dan titik-titik maksiat yang ada di daerah ibu bapak semua serentak. Inilah penyampaian seorang hamba Allah, Zulkifli Muhammad Ali. Keluarkan sedekah sebanyak-banyaknya dan niatkan sedekah ini untuk menahan dan menangkis bencana. Tegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar bersama dengan pemerintah yang ada. Kalau kami dai ini, kemampuan kami hanya menyampaikan, kami hanya memperingatkan. Yang bisa melakukan, yang bisa menghentikan hanya pemerintah.
dengan dukungan dan desakan kita semua. Bapak Ibu, apakah Ibu Bapak bersedia menggerakkan pemerintah agar mereka punya keberanian? Kalau begitu secepatnya, please secepatnya buka mata lebar-lebar, nyaringkan pendengaran telinga, tinggikan antene. Siapa-siapa pelaku LGBT, cepat orang-orang macam ini dengan undang-undang yang dilahirkan berkat desakan seluruh warga Seriau, undang-undang ini menghakimi mereka, menciduk mereka, menangkap mereka, terserah mau dialihkan ke negeri lain atau disuruh tobat nasuha dengan ruqyah, kemudian diberikan penyuluhan yang sempurna, atau diletakkan ke pulau yang lain jauh daripada Riau. Ambillah pulau itu saja yang dilulu ada bencana. Ya, begitu. Baik, penyampaian saya yang terakhir ini, wahai ibu bapak yang kami muliakan, karena ini adalah saat yang genting, waktu-waktu yang tidak terkira-kira akan terjadi kapan saja, maka saya minta kepada ibu bapak semua, tolong persiapkanlah sesuatu yang dapat membuat kita bertahan hidup minimal 2 minggu atau 3 minggu pertama setelah bencana besar terjadi. Kita bisa bertahan, satu keluarga bisa bertahan. Ada tenda darurat milik kita sendiri, dari sekarang siapkan, beli atau tempah. Ada pisau pemotong, ada kompor survival, kompor outbound, ya, ada tali, ada gunting, ada korek api, bahkan ada bahan bakar, dan juga stok makanan. Wahai ibu bapak yang kami muliakan, bahkan stok makanan yang paling aman itu adalah makanan yang tidak perlu dimasak tapi dapat menopang kehidupan kita dengan sempurna. Kurma ini mampu bertahan berbulan-bulan, apalagi kalau kurma itu dipres, ya, kurma yang kayak dodol yang udah dibuang bijinya lalu dipres, kemudian dalam plastik yang tanpa ada udara, ini bisa tahan setahun 2 tahun. Kalau terjadi apa-apa, keluarga kita bisa bertahan hidup sambil menunggu bantuan dari luar datang. Kita punya tenda, kita punya, jadi letakkan di satu tempat. Tempat itu bukan di dalam rumah kita, mungkin kita tanam di depan rumah kita, atau kita buatkan semacam gubuk, ya. Lalu ada apa-apa, kita tinggal bawa itu, semuanya sudah ada di sana, dan kita bisa bertahan untuk beberapa waktu sambil menunggu bantuan datang. Begitu Pak, agar kejadian-kejadian yang terjadi pada saudara kita di sebelah timur sana, bila seandainya terjadi kepada kita, nasallallahu ta'ala al-afiyah, kita sudah punya kesiapan, sambil menunggu bantuan datang kita sudah bisa bertahan. Nggak perlu merampok ke sana kemari, nggak perlu kita harus meregang nyawa. Kan kayak di Palu, saking laparnya sampai ada satu persatu mulai meregang nyawa di depan yang lain, saking laparnya. Dan ini tidak perlu terjadi pada kita kalau kita dari sekarang melakukan persiapan. Semoga apa yang saya sampaikan ini, wahai ibu bapak, diindahkan. Saya tidak berdoa agar ini terjadi, dan kita semua memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai terjadi. Tetapi tugas dan kewajiban kita semua, untuk melakukan persiapan ini. Saya cukup terkesima dengan ketika saya berikan penyampaian kajian ini di salah satu masjid yang terkenal di Kota Padang. Ternyata di situ ada salah satu pemilik dari Universitas Kebanggaan Indonesia, ada di sana. Apa kata beliau? Saya instruksikan kepada seluruh anggota, dosen-dosen dan sebagainya, seandainya ketahuan di antara murid mahasiswa mereka ada yang melakukan LGBT, pecat mereka saat itu juga. Bahkan kalau ada di antara guru, di antara dosen atau siapa saja yang melakukan itu, kami pecat tanpa hormat. Langsung orang macam beliau ini bersatu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, panggil wali kota. Wali kota datang, mulai mereka bergerak bersama-sama. Saya berharap hal yang sama lakukan di Pekanbaru.